Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsir. Bercerita kepadaku, ayahku, yang didengarnya dari Abdul Aziz Al-Ausi, dari Ali bin Abu Ali, dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain, dari ayahnya, katanya Ali bin Abi Thalib berkata, ketika Rasulullah wafat, datanglah ucapan taksiyah. Datang kepada mereka, keluarga Nabi, orang yang memberi taksiyah. Mereka mendengar orang yang memberi taksiyah, ucapan duka cita, tetapi tidak melihat orangnya. Bunyi suara itu begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ahli bait, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya saja akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesungguhnya dalam agama Allah ada pemberi taksiyah bagi setiap musibah, bagi Allah ada pengganti setiap ada yang binasa, begitu juga akan menemukan bagi setiap yang hilang. Kepada Allah lah kamu berpegang dan kepadanya kamu mengharap. Sesungguhnya orang yang diberi musibah akan diberi ganjaran pahala. Berkata Ja'far, bercerita kepadaku, ayahku, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, tahukah kamu siapa ini? Ini adalah suara Nabi Khidir. Berkata Muhammad bin Ja'far, adalah ayahku, yaitu Ja'far bin Muhammad, menyebutkan tentang riwayat dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib bahwa datang ke rumahnya satu rombongan kaum Quraisy, kemudian dia berkata kepada mereka, maukah kamu aku ceritakan kepada kamu tentang Abul Qasim, Nabi Muhammad? Kaum Quraisy itu menjawab, tentu saja mau. Ali bin Abi Thalib berkata, Jibril pernah berkata kepada Rasulullah, salam sejahtera atas kamu, wahai Ahmad. Inilah akhir negeriku, maksudnya, terakhir kalinya, di bumi. Sesungguhnya hanya engkaulah hajatku di dunia. Maka tatkala Rasulullah wafat, datanglah orang yang memberi taksiyah, mereka mendengarnya tetapi tidak melihat orangnya. Orang yang memberi taksiyah itu berkata, salam sejahtera atas kamu, wahai ahli bait. Sesungguhnya pada agama Allah ada pemberi taksiyah setiap terjadi musibah, dan bagi Allah ada yang menggantikan setiap ada yang binasa. Maka kepada Allah lah kamu berpegang dan kepadanya kamu mengharap. Sesungguhnya orang yang diberi musibah adalah yang diberi ganjaran pahala. Mendengar yang demikian, Ali bin Abi Thalib berkata, tahukah kamu siapa yang datang itu? Itu adalah Khidir. Berkata Saif bin Amr At-Tamimi dalam kitabnya Ar-Ridah yang diterimanya dari Said bin Abdullah dari Ibnu Umar, dia mengatakan, ketika Rasulullah wafat, datanglah Abu Bakar ke rumah Rasulullah. Ketika beliau melihat jenazah Rasulullah, beliau berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian beliau bersama sahabat-sahabat yang lain menyalati jenazah Rasulullah. Pada waktu mereka menyalati jenazah Rasulullah, mereka mendengar suara gaib. Selesai salat mereka pun semuanya diam, mereka mendengar suara orang di pintu mengatakan, salam sejahtera atas kamu, wahai ahli bait. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Hanya saja akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesungguhnya pada agama Allah ada pengganti setiap ada yang binasa dan ada yang terlepas dari segala yang menakutkan. Kepada Allah lah kamu mengharap dan kepadanya kamu berpegang teguh. Orang yang diberi musibah akan diberi ganjaran. Dengarlah itu dan hentikanlah tangisanmu itu. Mereka melihat ke arah suara itu tetapi tidak melihat orangnya. Karena rasa sedih yang sedang menimpa dan mereka sedang menangis pula. Tiba-tiba terdengar lagi suara yang lain mengatakan, wahai ahli bait, ingatlah kepada Allah dan pujilah Dia dalam segala hal, maka jadilah kamu golongan orang yang mukhlisin, ikhlas. Sesungguhnya dalam agama Allah ada pemberi taksiyah setiap terjadi musibah, dan ada pengganti setiap ada yang binasa. Maka kepada Allah lah kamu berpegang dan kepadanya kamu taat. Sesungguhnya orang yang diberi musibah akan diberi pahala. Mendengar yang demikian itu, Abu Bakar berkata, ini adalah Khidir dan Ilyas. Mereka datang atas kematian Rasulullah. Berkata Ibnu Abu Dunia, yang didengarnya dari Kamil bin Talah, dari Ubad bin Abdus Samad, dari Anas bin Malik, dia berkata, sewaktu Rasulullah meninggal dunia, berkumpullah sahabat-sahabat beliau di sekeliling jenazahnya, menangisi kematian beliau. Tiba-tiba datang kepada mereka seorang lelaki yang bertubuh tinggi memakai kain panjang. Dia datang dari pintu dalam keadaan menangis. Lelaki itu menghadap kepada sahabat-sahabat dan berkata,
Sesungguhnya dalam agama Allah ada pemberi taksiah, ucapan duka cita, setiap terjadi musibah, ada pengganti setiap ada yang hilang. Bersabarlah kamu, karena sesungguhnya orang yang diberi musibah akan diberi ganjaran. Kemudian lelaki itu pun menghilang dari pandangan para sahabat. Abu Bakar berkata, "Datang ke sini lelaki yang memberi taksiah." Mereka memandang ke kiri dan kanan, tetapi lelaki itu tidak nampak lagi. Abu Bakar berkata lagi, "Barangkali yang datang itu adalah Khidir, saudara Nabi kita. Beliau datang memberi taksiah, ucapan duka cita atas kematian Rasulullah." Berkata Ibnu Syahin dalam kitabnya Al-Janais. Bercerita kepada kami Ibnu Abu Daud, dari Ahmad bin Amr, dari Ibnu Wahab, dari Muhammad bin Ajlan, dari Muhammad bin Mukandar, dia berkata, "Pernah pada suatu hari Umar bin Khattab menyalati jenazah, tiba-tiba beliau mendengar suara di belakangnya. 'Ingatlah, janganlah dulu dari kami mengerjakan salat jenazah ini. Tunggulah, sudah sempurna dan cukupkah orang yang di belakang memulai takbir?' Kemudian lelaki itu berkata lagi, 'Kalau engkau siksa dia, ya Allah, maka sesungguhnya dia telah durhaka kepadamu. Tetapi kalau engkau mengampuni dia, maka dia benar-benar mengharap ampunan darimu.' Umar bersama sahabat-sahabat yang lain sempat juga melihat lelaki itu. Tatkala jenazah itu sudah dikuburkan, lelaki itu masih meratakan tanah itu sambil berkata, 'Beruntunglah engkau wahai orang yang dikuburkan di sini.' Umar bin Khattab berkata, 'Tolong bawa ke sini lelaki yang berbicara itu, supaya kita tanya tentang salatnya dan maksud kata-katanya itu.' Tiba-tiba lelaki itu pun sudah menghilang dari pandangan mereka. Mereka mencari ke arah suaranya tadi, tiba-tiba mereka melihat bekas telapak kakinya yang cukup besar. Umar bin Khattab berkata, 'Barangkali yang datang itu adalah Khidir yang pernah diceritakan oleh Nabi kita Muhammad.'